sedang khutbah salat tahiyatul masjid tidak boleh diabaikan. Ini mau hadir pernikahan di masjid, mesti rawah anak teman di masjid. Satu. Yang kedua, orang perempuan datang ke masjid tidak boleh dilarang. Nabi yang tegur, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan datang ke rumah-rumah Allah. Tetapi ada adabnya. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Yang cikalan yang jak mesti ada acara menikah, pube yang anak-anak. Tok be kemenyan yang anak. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Masalah kita sekarang, ketika syariat dijalankan di Aceh, unsur maslahat ini tidak pernah menjadi perhatian. Hanya berpegang kepada pokok kajian saja. Kita ambil contoh sederhana. Ketika kita gugat persoalan nikah di masjid, orang-orang yang peduli syariat di Aceh hanya melihat pokok masalah, bahwa menikah di masjid itu sunat. Mereka tidak lagi melihat adanya maslahat yang ternafikan. Apa maslahat? Bahwa pada prosesi pernikahan yang berlangsung tersebut dilanggar kehormatan masjid. Coba perhatikan. Cijak tiga menyetagedi tengah na acara menikah di masjid raya. Coba hadiri. Lalu perhatikanlah di antara orang yang hadir masuk ke dalam masjid itu berapa orang yang kerjakan salat sunat tahiyatul masjid. Cikalan. Adakah 1%? Tidak ada. Padahal salat tahiyatul masjid, jangankan dalam posisi normal begini, khatib sedang menyampaikan khutbah. Kalau khatib sedang khutbah, kita duduk di dalam masjid, khatib sedang khutbah, diingatkan oleh khatib misalnya, kepada kita yang mungkin tadi subuh atau tadi malam tinggal salat kelewatan ketiduran, itu wajib diqadha segera. Para ulama sepakat, salat yang kita ketinggalkan baik sengaja atau baik yang ditinggalkan secara sengaja, apabila sudah keluar waktu, ditinggalkan dengan sengaja. Kapanpun teringat, wajib segera diqadha. Kecuali ketika sedang mendengarkan khutbah, dan yang kedua, ketika waktu salat yang sekarang ini sudah hampir habis. Kalau diqadha dulu, salat ini pun keluar. Khatib sedang khutbah, teringat, ya Allah, sembahyang subuh pun lewat, tidak boleh diqadha pada saat itu. Tapi ketika khatib sedang khutbah, ada orang baru masuk masjid, makruh dia duduk sebelum salat sunat 2 rakaat. Bayangkan kedudukan salat sunat tahiyatul masjid. Maka Nabi sedang khutbah satu hari. Datanglah seorang sahabat terlambat masuk masjid, dia berancang-ancang mau duduk. Sudah hampir nempel pantatnya di lantai. Nabi berikan isyarah sambil melihat ke arah yang lain. Ya fulan, qum warka' raka'ataini. Wahai si fulan, bangkitlah dan kerjakan salat 2 rakaat. Sedang khutbah salat tahiyatul masjid tidak boleh diabaikan. Ini mau hadir pernikahan di masjid, mesti rawah anak teman di masjid. Satu. Yang kedua, orang perempuan datang ke masjid tidak boleh dilarang. Nabi yang tegur, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan datang ke rumah-rumah Allah. Tetapi ada adabnya. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Yang cikalan yang jak mesti ada acara menikah, pube yang anak-anak. Tok be kemenyan yang anak. Semua bau ada. Yang kedua, tidak boleh tabarruj, berdandan seperti dandanan jahiliyah. Coba perhatikan yang datang acara pernikahan, pubedak yang hendak ditipek. Itu warna mukanya merah, kuning kelabu, hijau muda dan biru. Ubina warna balon, nah ini mendum. Yang ketiga, ini lebih parah lagi. Siapa yang bisa jamin orang perempuan yang masuk masjid menghadiri prosesi tersebut dalam keadaan suci dari hadas besar, menstruasi? Oh, menyanyi lagi apa? Payah tajak perintah teroro tengku. Haba ulok-ulok. Dan sayangnya yang ulok-uloknya tengku. Urang malim. Apa maknanya? Kalaulah bukan karena prosesi ini, mereka enggak masuk. Tapi karena kita buat prosesi, mereka terangsang untuk masuk. Bukankah mengundang mereka masuk? Oh, ini ada maslahat. Apa maslahat?
menikah di masjid. Menikah di masjid maslahat, tapi menghadirkan pengantin perempuan melimong hana maslahat. Apa yang terjadi? Kita hanya peduli pada teks-teks dasar dengan tidak melihat adanya maslahat. Betapa masjid itu rusak aturannya. Dan yang paling fatal, masjid dibangun untuk salat, bukan untuk menikah. Jangankan prosesi pernikahan, bahkan tausiah dan pengajian seperti ini, kalau ada orang yang sedang salat, payah dapat buat su, piuh oleh saat. Mapakah nanti piuh? Karena kita ulau-ulau. Ada orang-orang yang tidak senang melihat pengajian di masjid. Begitu tahu di masjid ini ada pengajian, dia panggil kawan-kawannya. Hai, malam Selasa besok. Nyan tajak semayang maghrib, bek mentigo. Nejak jui redan, 5 minit leran, lenjak len, 5 minit leran, jak len. Bahkan, bek jik temai semua buat tengku kan. Nyan penyakit tradisional kita, namanya kueh. Nyan kadaro. Ini persoalan kita. Kemudian persoalan kelima, masjid itu yang paling depan safnya itu prioritas untuk orang sholat. Kecuali di Masjid Raya Baitur Rahman. Saf depan itu prioritas untuk orang menikah. Maka coba datang pagi-pagi jam 9, duduknya i'tikaf nali ke mihram, mahai pelit lewaran. Dan mengusir orang di dalam masjid haram. Mengusir orang yang sudah duduk di dalam masjid haram. Siapapun yang sudah lebih dahulu berada di dalam masjid, di tempat yang mubah, apakah di masjid atau di luar masjid, apakah untuk ibadah atau untuk kegiatan yang lain, tidak boleh disuruh pindah dari tempatnya. Haram. Datang orang ke Masjid Raya Baitur Rahman. Dia ingin sholat sunat, sholat duha di tempat paling depan. Sedang duduk berdoa, datang petugas, Pak, minta maaf Pak, ini mau ada yang menikah. Haram. Nyan pelanggaran menan. Hana gekalan le abu-abu katanya yang bantahnya benar. Kenapa? Karena beliau di ruang nyamannya sendiri. Ada prosesi nikah di masjid dalam kompleknya sendiri. Tidak pernah terjadi pelanggaran. Maka saat kita sampaikan ada pelanggaran begini, hana hilup dalam pikiran. Makanya kita perlu menyatu dengan masyarakat, melihat realitas masyarakat, agar informasi dan hukum yang kita sampaikan menyatu dengan masyarakat. Maka saat kita katakan, buat kenduri pada orang meninggal, bukan tidak boleh. Cuma jangan menjadi tradisi. Karena tidak semua orang mampu. Nyaminya terpegah, dibantah oleh guru-guru kita. So pegah hana mampu. 4 orang hana mampu. Kenapa? Karena yang beliau tahu tidak pernah sulit buat kenduri. Hana berat pegah kenduri. Kenapa? Karena kalau guru-guru kita abu-abu buat kenduri, lemah hana payah beke naurintat. Breh naurintat. Engkot naurintat. Kan naurung magun, kan nauridang, kan naurung rapingan. Ini dengan mak-mak jaro tergamam pelau. Datang orang-orang miskin buat kenduri habis humu cedera. Gemutang rata sagau. Tidak pernah sampai informasi ke guru-guru kita. Maka saya katakan, saya tidak anti kenduri. Hanya kalau mewajibkan kenduri, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Tidak semua orang mampu. Kata siapa mewajibkan kenduri? Tidak secara harfiah, tetapi ada secara maknawiyah. Kita memperolok-olok orang yang kerabatnya meninggal, tapi tidak buat kenduri. Nyan mude. Cidara agabihmu lagi menok mati. Wah, aneh buka kenduri. Terbebani. Ada orang perempuan meninggal suami. 4 bulan 10 hari iddahnya. Hari berikutnya, besoknya sudah boleh menikah. Tidak boleh menunda-nunda iddah orang perempuan. Maka menceraikan perempuan bukan pada masa iddah, itu haram hukumnya. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Dalam keadaan menstruasi, besok mau mandi wajib bersuci. Hari ini diceraikan haram. Kenapa? Memperpanjang iddah sehari. Tapi di Aceh bukan sehari, berbulan-bulan ditambah iddah, bahkan bertahun. Ada wanita meninggal suami sudah 4 bulan 10 hari. Berselanglah sepekan atau sebulan, datang pria melamar. Kiban cupo, kajit tam kawin. Oh baik nengku, bahkan galam truk tuhun. 1 tahun iddah, itu iddah jahiliyah. Ma iddah kan puk bulan 30 orang lentuk puk tengku. Ma pakan cik pegah galam truk tuhun. Ima haba-haba orang kampung tu. Nya model urina melimang hana setia. Galam truk tuhun lah kau kem kawin lain wah. Tanpa sengaja kita mengharamkan wanita ini untuk mendapatkan suami. So pegah apa harum tu? Kau kan pegah harum menikah le galam iddah. Kali iddah.
Hana terpegah harum. Hana nepegah harum. Tetapi wati nepegah hanya model melimong hana saja. Secara tidak langsung kita sudah mengharamkan dia mendapatkan haknya. Itu masih untung setahun, ada batas waktu. Nyon lebih parah lom. Nyan model perumoh, melimong hana saja. Agak lom tu jarak lakau kem kawin lain. Mapa janta preh tu lampaya ke semua yup. Je kena go halam tu jarak lakau. Makanya ibu-ibu yang meninggal suami, perhatikan lokasi kuburannya. Jangan di dataran rendah. Nemita bu manyang-manyang wujud. Nyan bagah tu. Menyamut temu je ne peka apui. Pasang tenda peka apui je bagah tu. Ini contoh sederhana. Memang kita tidak mengharamkan secara harfiah, tetapi ucapan-ucapan kita menjadikan itu haram. Ketika ada orang meninggal dunia, kita tidak wajibkan kenduri, tetapi ucapan-ucapan kita menjadikan kenduri itu wajib. Kalau mampu silahkan. Tapi bagi orang yang tidak mampu, jangan disamaratakan. Makanya dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang kedua, di akhir pembahasan tentang salat, dikutip fatwa dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwa mentradisikan, ingat bukan kenduri, mentradisikan kenduri-kenduri atut. Hari pertama, ketiga, kelima, ketujuh, 40, 100, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai roh kiamat. Itu adalah bid'ah mungkarah yusabu waliul amri ala man'iha lima bihi minal masyaqqati lirra'iyah. Diberikan pahala kepada waliul amri apabila mampu untuk melarangnya secara permanen karena kasih sayangnya kepada rakyat. Apa yang dilarang? Kalau sudah mentradisi, insidentil ada orang kaya buat kenduri, silahkan. Yang tidak mampu tidak buat kenduri, biarkan. Bahkan apabila perlu menyona anak-anak yang kaya habis umur cik anak pegat kenduri, tak puya-puya lah. Nya menyadum-dum dran habis umur cik, nya hang kemah nanti kambing. Kiban cik dengku, gajah nanti buat. Boleh behlah ramai orang baju hulam. Kenapa? Karena anaknya orang mampu, kaya, tetapi pelit. Pajan cik dah cekak anak yang menyekan tengah habis umur ke. Nya nanti kambing, nanti lemah dua buah. Tapi kita harus melihat keadaan. Jangan disamaratakan hukumnya. Ini halful fudul. Maka di dalam agama ada praktek-praktek yang merujuk kepada maslahat. Ada maslahat atau tidak? Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.